Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Gimana? Kumaha Damang Mas Bedu? Waduh, Damang? Damang. Kata Mama Pangestu. Pangestu. Iya, Pangestu. Nah, gimana? oh ya, Mas Bedu, Ipa mau nanya. Jangan yang susah-susah ya jawabannya ya. Enggak sih, soal fisika doang ini. Pertanyaan jangan susah-susah. Pertanyaan. Mas Bedu kalau di rumah itu suka memanjakan istri enggak sih? Memojokkan istri? Memanjakan. Aku dengarnya memojokkan istri. Memanjakan di pojokan. Memanjakan istri. Ya, mengerak sepatu di pojokan. ya sering sih, Pe. Ya kadang-kadang ngebantuin kerjaan istri. Kadang-kadang gantian. Apa namanya tuh, istri kan capek gendong si kecil tuh si Maila. Gantian aku yang gendong istri aku. Maila dong. Gitu. Gitu iya. Kenapa? Ipa jadi iri sama Mas Bedu. Kenapa emang Dian suami Ipe nggak pernah manjain Ipe? Enggak. Dimanjain Mas Bedu. Disolatin nggak pernah? Sholat bareng. Sholat bareng maksudnya sholat bareng. Gitu. Dimanjain iya, cuman Ipa merasa tuh kayak nggak cukup gitu Mas Bedu. Ipa kayak pengen dimuliakan lagi gitu sama suami. Oh, jadi anggota dewan yang mulia. Ya Allah ya. Kantor. Amin dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, temenmu satu lagi mana? Kebetulan orang tuanya lagi Berarti nggak kebetulan dong. Berarti nggak kebetulan kalau lagi sakit. Oh iya, kemusibahan. Nah. Kemusibahan. Asror ibunya anak yang bakti sama orang tua. Sehat. Amin. Kunawan? Ini Ipa merasa bahwa Ipe tuh kayaknya kurang dimanjakan sama suaminya, atau katanya Ipe tuh lebih pengen dimuliakan. Lah, emang kita memanjakan sama memuliakan istri itu beda ya, Mak? Beda. Oh, beda, Mak? Beda. Oh, beda. Ya udah kalau itu bagaimana sih, Mak, kalau biar jadi tahu deh bagaimana caranya seorang suami memuliakan istrinya. Oke, silakan duduk. Duduk. Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memanjakan istri. Yang namanya Anda para istri nih mau dicuekin sama suami apa pengen dimanjakan? Jawab. Dimanjakan. Kita lihat An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wahai para suami. Woi, kameramen kalian suami. Pergaulilah oleh kalian istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau suatu saat ada sifat yang kalian tidak suka dari istri kalian, jangan jauhi mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Jadi kata Allah, kalian nih yang namanya suami harus melayani istri dengan ma'ruf, dengan baik. Belai dia, puji dia, kecup dia. Siapa yang kita contoh? Tentu la'ala hulukin adzim. Rasulullah itu punya akhlak yang sangat terpuji. Sebagai seorang muslim, acuan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana sikap Rasul di rumahmu?" Siti Aisyah menjawab, "Rasul itu selalu membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Lihat istrinya repot, pek di dapur. Rasul nggak tinggal diam ke dapur, ngebantu istrinya. Lu jangan nyengir gitu, Jis. Apakah kamu kalau si dia masak di dapur, ngebantuin dia di dapur atau enggak? Dia malah belajar malah makan di warteg mah dia malah.
Jahat banget. Parah. Iya. Jadi, lu ngaku aja, Gis. Jadi, Rasul mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, kalau kalian melihat istri kalian sibuk di dapur, jangan cuek, bantuin. Karena kita mah perempuan kerjanya paling banyak. Ibu kerja di mana? Enggak, cuman ibu rumah tangga. Yang disebut ibu rumah tangga dari pertama melek mata sampai tenggelam matahari, sampai tenggelam mata suami. Lemahan kita. Iya benar. Suaminya jadwalnya jelas, jam 8 sampai jam 4. 2. Rasulullah SAW yang namanya memanjakan istrinya, dia sangat menghormati istrinya, menghargai istrinya. Misalnya, Rasulullah pulang berdakwah sampai rumah sampai malam. Ngetok pintu, takut istrinya ketiduran. Beliau gelar tuh sorban depan pintu. Tiduran di luar. Di teras ya, Pak? Di teras. Menghargai istrinya. Nih, kayak tampang begini mah. Dor. Kagak bangun. Oi! Nih! Banyak nyamuk! Gak denger apa? Masya Allah. Itu yang harus kita contoh. Bagaimana dia menghargai orang lain, istrinya dihargai oleh suami. Kemudian ngapain lagi? Rasul mengajarkan kepada kita sebagai umatnya. Kalau manggil istri dengan panggilan yang baik. Nama ibu siapa? Narti. Ibu? Mary. Tuh. Panggilannya Mer. Mer. Oh, bibir mer ya. Nar. Gitu kan. Mas Ti. Gitu kan. Jadi dengan panggilan yang istri Anda suka. Jangan mentang-mentang nikah udah 20 tahun, 30 tahun. Gendut. Itu salah. Rasulullah manggil istrinya Siti Aisyah. Ya Aisyah. Ya Humeroh, pipinya kemerah-merahan. Orang kita, pipinya sawo matang, sawo mentah, pengen merah. Plok. Gaplok. Ngapain lagi? Rasul sangat memanjakan istrinya. Contoh. Di halaman Masjid Nabawi, ada orang Habasah lagi pada main bola. Siti Aisyah senyum. Rasul bertanya, apa engkau suka lihat mereka? Suka ya Rasulullah. Rasul lalu dia berdiri di pintu. Siti Aisyah datang, dagunya taruh di sini. Mesra nggak? Mesra banget. Rasul nanya, sudah? Jangan terburu-buru ya Rasul. Akhirnya orang-orang Habasah tadi bilang, betapa baiknya Rasul ya. Istrinya nonton mereka bermain di pundak ini dagunya. Artinya sebagai seorang suami harus memanjakan istrinya. Membuat istrinya senang dan bahagia. Kemudian bagaimana? Memperhatikan istrinya. Lihat, Safiyah istri Rasulullah ketika akan turun daripada onta, Rasul jongkok. Nginjek kakinya, lututnya. Iya. Sebagai tangga. Ini mah, turun! Siapa tahu bininya rematik tuh di mobil. Kakinya udah turun. Kok belum turun juga? Turun! Orang mah pegang tuh. Siapa aja sudah jahat. Pegangin. Bener. Siapa tuh rematik? Bener, Pak. Manjakan. Terus ngapain lagi? Yang namanya Rasulullah itu sekali-kali ngajak makan istrinya di luar rumah. Oh iya itu. Tetangga Rasul itu pada saat itu orang Persia. Bikin masakan yang enak. Ngundang Rasul. Ya Rasulullah, makan yuk di rumah saya. Apa dengan dia? Siti Aisyah. Tidak. Nggak usah deh. Yang kedua kali. Apa dengan dia? Tidak. Yang keempat kali. Baru kata orang Persia tadi, silahkan dengan dia. Baru Rasul mau. Jadi kalian sebagai suami jangan makan enak-enakan di luar. Bini lo nggak dikasih makan jajan di luar. Mikirin. Tuh. Kalian dengar. Harus. Kalian. Ya. Maksudnya sekali-kali istri kalian ajakin jajan di luar. Oh iya, Pak. Jangan mau enak sendiri aja. Iya benar, Pak. Kemudian ngapain lagi? Rasulullah itu sering mencium istrinya. Siti Aisyah mengatakan Rasul akan keluar rumah di mencium dahi istrinya. Belagi bulan Ramadan pun mencium. Kenapa? Tidak ada syahwat. Makanya seorang laki-laki muda. Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya di siang hari lagi puasa? Jangan. Datang lagi kakek-kakek. Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri di siang hari lagi puasa? Rasul mengatakan boleh.
Ini pulang nih kakek-kakek ketemu yang muda tadi. Dia ngobrol. Kok curang Rasulullah? Tadi boleh mencium di siang hari lagi puasa, kok ini boleh, yang tadi nggak boleh. Rasul bilang, ini mah masih muda, begitu dicium udah ser-seran. Nggak bisa nahan nafsu. Kalau aki-aki mah ini udah nggak nyetrum lagi. Panasnya udah rendah. Kemudian ngapain lagi? Yang namanya Rasulullah, Siti Aisyah mengatakan, sekali-kali suami dengan istri mandi bareng-bareng. Halal. Siapa yang bilang sering? Mandi bareng-bareng. Ketika mandi bareng-bareng, kata Siti Aisyah, Rasulullah nyinduk air. Siti Aisyah bilang, tinggalkan buatku. Siti Aisyah nyinduk air, Rasul mengatakan, tinggalkan air ini buatku. Maksudnya dulu kan susah air. Jadi jangan sampai dihabiskan oleh airnya. Nah, saya yakin dengan mandi bareng bersama-sama, kemesraan akan timbul. Yang kalian gairah, kalian sudah redup, syah dicas lagi nih. Hei, tuh banyak. Rasul mengajarkan kepada kita, kenapa tujuan pernikahan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Buat sakinah, tenang dan tentram. Coba. Kalau suami tidak pernah memanjakan istri, galak, wah, otoriter, diktator, bininya bahagia nggak? Enggak. Tenang nggak? Enggak. Rumah tangga nggak bakalan enak. Rumah tangga milik bersama, yuk sekali-kali manjakan istri Anda. Kalau Anda, para istri bahagia, insya Allah rumah tangga yang kita dambakan sakinah, mawaddah, warahmah dalam genggaman kita. Amin. Amin. Baik jamaah, jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ya benar mas, memanjakan sama memuliakan itu ternyata berbeda. Beda. Memanjakan, apa aja fasilitas dikasih, Ya, ayo. beri, Makan semua. semua. Yang penting kamu senang, kamu bahagia. Direndahkan oleh suami ya Maya, nggak Kenapa? dihargai. Ya tapi direndahkan, nggak sama suami nggak dihargai. Itu berarti namanya tidak memuliakan ya Mas? Tidak memuliakan. Cuma memanjakan doang. Beda. Tapi yang memanjakan kayaknya diikuti. Diturutin. Semua. Tapi bukan memuliakan, hargai. Harga. Beda. Muliakan orang yang sangat mulia, itu yang lebih tinggi semua harkat derajatnya, keilmuannya dan seterusnya, itu memuliakan. Menghargai, karena kita wajib menghargai orang lain. Makanya inna sofa wal marwah, marwah itu menghargai orang lain. Kenapa? Di hadapan Allah kita sama. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat 13. Jadi kita ini kata Allah sengaja diciptakan laki-laki di perempuan buat ta'aruf, kenal mengenal, bukan menyombongkan diri. Yang mulia di mata Allah hanya orang takwa. Makanya suami kepala keluarga, jadikan diri Anda orang takwa, tempat istri jadi orang takwa, saling menghargai bukan memuliakan. Oke. Beda. Beda ya. Saling menghargai intinya. Nah, Mak, ini ada pertanyaan dari jamaah nih Mas Sok. di Instagram dari Meli MMH. Meli MMH. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam. Meli MMH. Galau nih, Mas. Ada apa MMH? Apa yang saya harus lakukan bila suami saya tidak pulang selama 3 bulan, lebih hampir mau 4 bulan, berarti nggak menafkahi lahir dan batin. Sedangkan dia bilang sabar dan tunggu, pasti pulang kok. Sedangkan nggak jauh mah, Bandung Purwakarta mah, dia kerja tapi saya bilang, berapapun hasilnya saya terima, berapapun dia kasih saya terima, yang penting menafkahi. Tapi dia nggak juga pulang, apa yang harus saya lakukan mah? Anda Bandung Purwakarta 1 jam. Susulin, kerjanya di mana? Ada apa di situ? Tanya di tempat kerjanya. Siapa tahu ada cewek lain. Nah, kita yang susul ya, Mas. Jangan harap dia Baru dari Bandung Purwakarta. Naik elep Pulangnya juga beli nyampe. simping. Ya Maya, naik elep Bandung Purwakarta kan ada tuh elep. Ada. tuh. Tuh, elep. 40.000. 40.000 ya mah. Lewat apa yang tempat keramik tuh Pak? Iya, peleret. Iya mah, namanya pleret. Peleret. Iya mah. Ya. Leret. Aku aja Pinrang Citerep ini. Iya. Iya, Mah. Beneran Sulawesi Jakarta maksudnya. Sulawesi Jakarta. Deket Tapi aku ya, Mah. di Maksud Jakarta. dia, Ipah kerja di Jakarta, Ah. ketemu Dian Iya. rumahnya orang Bogor, tinggal di Citerep. Citerep. Lu kagak ngerti, dia rumahnya di Bandung, lakinya di Purwakarta.
Kagak nyambung. Iya, Ma, maaf. Iya benar, Pak. Iya, iya, iya. Kayaknya pengumuman mulu orang Pindrang ya, perasaan dia paling Pindrang. Paling jauh. Maaf. Nah, Ma, ini selanjutnya ada pertanyaan virtual nih, Ma. Virtual. Video. Tok. Ya. Nama saya Firti. Saya mau nanya nih, Ma. Jika seorang istri dapat nafkah setiap bulan dari suaminya, itu termasuk nafkah suami ke istri belum, Ma? Udah termasuk nafkah belum? Atau istri boleh minta uang jatah lagi, Ma, untuk keperluan rumah tangga? Terima kasih, Ma. Assalamualaikum. Salam. Ibu Firti, kalau suami saya tiap bulan udah ngasih duit nafkah, Ya. apakah saya boleh minta lagi? Kalau Anda tahu suami Anda ngasihnya hanya sebagian dan tidak mencukupi, Anda boleh minta lagi. Tapi kalau Anda tahu gajinya emang cuma segitu, apa yang mau diminta? Uang amplopnya dikasih kita semua. Iya, benar. Kembali kita sebagai istri harus mengerti. Liunfik zu sa'atin min sa'atih. Suami berikan sesuai dengan kemampuan. Kalau kaya banyak, kalau sedang, kalau dikit-dikit. Kalau tahu masalah suami segini, ya udah terima apa adanya. Makanya kita perempuan cari duit tambahan, begitu. Kecuali dalam tanda kutip. Kalau suaminya duitnya banyak, ngasihnya sebagian, kecil, cukup juga enggak, boleh nyolong. Oh. Asal buat cukup Kebutuhan. kehidupan dapur. Ibu Hindun, kan begitu sejarah. Sofyan ini orang kaya raya, ya Rasulullah. Tahukah Anda siapa saya? Tahu Ibu Hindun, istri Sofyan. Dia orang dermawan, kata Rasulullah. Nyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini. Kata Ibu Hindun, itu buat orang. Buat saya dengan anak saya pelit banget. Bolehkah saya mengambil uang suami saya? Rasul mengatakan boleh. Asal cukup buat dapur. Iya. Gitu. Nah, Ma, suami wajib memanjakan istri. Nah, kalau misalnya istri udah keseringan dimanjain, Ma, Dimanja gitu maksudnya? ya dimanja gitu. Apa-apa harus ada suami. Iya, harus apa-apa nggak harus mandiri takutnya gitu, Iya, Ma. gitu, Ma. Yang dimaksud dimanjain itu bukan semuanya diantar. Ke pasar diantar. Bini juga mikir. Kalau suami semua kemana-mana diantar repot, beduk. Bener, Ma. Kalau ada apa-apa yang emergensi bisa apa. Jadi yang maksud dimanjain itu jangan salah kaprah. Iya, bener. Dimanjain itu kayak tadi. Repot di dapur dibantuin. Iya. Misalnya. Kemudian dipanggil dengan panggilan baik. Bukan berarti jangan ada pembantu. Jangan ayah yang bantu. Itu mah ogok tuh bini, akhirnya nggak bisa nggak mandiri, letoy. Begitu lakinya mati, tetar tuh bini. Bu. Siapa tuh, Ibu? Iya, iya. Mau makan jeruk, Kupasinnya. Ya. mau minum di botol, bukain. Lu Bukain. bisa apa? Nggak ada gunanya banget begitu. Bukan- Gimana mau didik anak lo? Saya kan suami, Mah, bukan istri, Mah. Oh. Saya dimarahin. Salah. Iya, iya, iya. Bukan yang nanya. Iya, iya. Saya nggak jadi, Pokoknya nggak jadi betul. suami, nggak jadi istri, saya salah mulu, Pak. Nggak gara pintu doang, ini pasti gara-gara pintu Pertanyaan nih. berasal dari sini masalah. Betul, bener, Pak. Iya, iya. Jadi maaf, sebagai istri, Iya. suami memanjakan bersyukur, balasannya kita jadilah perempuan yang mandiri. Begitu suami memperhatikan saya pun wajib perhatian dia, emaknya, kakaknya, adanya, itu kewajiban kita, bukan ogok, lebay. Berarti memanjakan juga harus sekaligus melatih istri menjadi mandiri ya, Maya? Betul. Oh, gitu. Bang, saya mau tanah abang, mau beli baju nih. Kemarin segini, kan di pengajian tuh ada seragam. Lumayan kan, 2.000 tuh keuntungannya. Sini modal, kasih modal. Iya, iya. Jalan ya. Kamu kan nggak bisa nyetir, naik angkot ke sini, naik pilot sini. Gitu, ajarin biar dia berani. Iya, iya, iya. Ini mah bilang, biar saya naik angkot. Jangan. Ntar kenapa-napa. Kamu cantik, nanti dikecup orang. Bini lu ngambil ke apa-apa kalau begitu mah. Jangan. Yang dimaksud memanjakan ada tempatnya. Ada situasi-situasi tertentu gitu ya, Ma? Betul. Buat jamaah yang ada di rumah, setelah ini kita akan memberikan kesempatan buat yang ada di studio ya, yang udah mampir ke rumah Mama Dede untuk bertanya ke Mama langsung. Unek-unek. Tok. Unek-uneknya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, sedikit memanjakan istri kan berarti kita menjaga perasaannya juga salah satunya ya. Betul. Nah, boleh nggak Mah ketika istri minta uang ke kita, terus tiba-tiba kita bertanya kepada istri,
loh kemarin kan udah dikasih uang, uangnya habis buat apa? Boleh nggak kita bertanya seperti itu? Boleh, sangat boleh. Biar istri tahu diri bahwa uang boleh mencari susah-susah, biar tahu pemasukan sekian, pengeluaran sekian. Harusnya para istri ini rinci. Bulanan, tadi kata yang nanya tuh kan, Iya. Tirti, bulanan. Beras 2 karung, 420.000. Minyak goreng, gas, 2 tabung. Iya, 2 tabung. Misalnya gula 5 kilo, kecap berapa botol, dirinci. Tuh, lihat. Oh, buat ini ya sayang. Bagi Ya udah nggak bukti. apa-apa. Iya. Apa kasih lagi? Nah, tuh jadi laki mah begitu. Coba kalau laki kayak gini semua, bini pasti pada gemuk. bener banget. Makan lagi ngurusin dia, Tidak Mak. akan menderita batin. Iya. Ini mah bininya kusut, udah anak 4, tiap tahun beranak, nggak punya pembantu. Ya Allah, udah kucel. Daster bararase, yang masak dia, yang nyuci dia, yang nyapu dia, yang ngepel dia. Ya Allah, yang ngejemur dia, meresin, nggak pakai mesin cuci. Cipruk bararase tuh daster. Jembreng. Anaknya nangis, mau sekolah, yang tuh mau mandi, gerimis, lari, lompatan. Makanya jadi laki, manjain istri. Itu Rasul mah bantuin istri dalam rumah tangga, meringankan beban istri. Nih enak banget dituntut, istri diajak bergaul, hubungan tidak mau. Itu kewajiban, lu mikir, cari pembantu, meringankan beban istri. Hah, kamu kenapa sih tidak cantik tuh bini orang mah cantik-cantik. Kasih duit nih buat beli baju baru. Nih buat ke salon. Ini buat bedak, begitu jadi laki mah. Ya kan bukan saya, Mak. Padahal tadi udah dipuji. Saya kena lagi aja. Kena lagi. Ya, Ibu jamaah yang mampir ke Mama Dede boleh bertanya langsung ke Mama. Iya. Ibu, oke ya. Mangga, Ma ada yang mau bertanya, Mah? Boleh? tok. Berduduk deh, berduduk. Iya, ya. Nah, Silakan. tok. Ya. Mangga, Ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Ma. Namanya siapa, Bu? Oh iya, Mary dari Asifa Ramangun. Mangga, Mary. Ini mah ada pernyataan. Dilahirnya Ada Maret. Mary. uang suami, uang istri, uang istri sendiri. Oh. Itu gimana, mah? Salah, Mary. Salah Mary. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqtum min amalihim. An-Nisa 34. Suami kepala keluarga. Allah memberikan laki-laki pada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Kenapa? Suami punya ibu kandung. Dia bisa begitu gara-gara emaknya. Punya kakak, punya adik perempuan yang miskin. Mereka punya jatah. Jadi salah karena kalau suami duitnya itu cukup buat istri, yang penting buat makan, minum, pakaian, rumah tinggal, punya kendaraan sudah cukup, pendidikan, kesehatan itu cukup. Kalau duit istri, kita yang kerja memang duit kita. Yang salah duit suami, duit kita, duit kita. Maksud lo gitu, rakus amat jadi bini. Salah ya, Mer? Oke, Mer, jangan marah. Ya. Dan pengumuman siapapun Anda sebagai perempuan, uang gaji diambil, transport diambil, SPJ diambil, insentif diambil, uang bonus diambil, laki lo gigit jari, tiap berangkat kasih duit goban, banyak kempes, kesian dia laki lo nyeret motor. Giliran lakinya diambil dia nggak mau ya, Ma ya. Oh iya, itu dia yang salah. Oke, Mer. Oke, terima kasih. Mama. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Selanjutnya, Mas Mary. Bedu. Ibu Mary panggilan. Ya, Apa panjangnya? Mary. Will you marry Lahirnya me? bulan Will you marry me? Lahir bulan Maret berarti, Ma ya. Oke. Mer. Ada lagi yang mau bertanya? Bertanya, ibu-ibu. Ibu, oke, Bu. Mangga. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Mama Dede, Nama saya. nama Dari mana? saya Umi dari Asifa. Lagi. Mah galau, Mah. Mau nanya galau, Mama Ma. Dede, masalahnya galau, rumah Ma. tangga nih. Mah galau, Mah. Ma galau, Ma. Ada apa, Umi? Ini suami saya kadang-kadang di rumah dia curang, mah. Maunya dimanjain, tapi dia nggak mau manjain istri. Solusinya gimana ya, Mama? Oke. Enak di lu, nggak enak di gua. Umi sekali-kali ngomong dong. Dimanjain tuh gue, jangan curang. Jadi ini pengumuman buat kalian para suami, jangan enak di lu, nggak enak di gue. Pengen dimanjain,
tapi tidak pernah memanjakan. Jadi nggak seimbang. Boleh jadi suami Umi ini, maaf dalam tanda kutip, kurang kasih sayang ibunya. Mungkin ibunya kerja, belianya kurang, pujiannya kurang. Atau boleh jadi suami ini lahir dari keluarga yang tidak ada romantisnya. Asal hidup aja lah. Gitu kan, ada yang begitu. Ada ya, Pak? Asal hidup aja, Iya, nggak banyak gaya gitu Betul, kan. Pak. Jadi kita harus memaklumi. Tidak mungkin dong Umi datang ke rumah tetangga, tukar guling deh laki gue, nggak romantis. Jangankan tukar guling, tukar tambah aja orang ogah ya. Jadi terima apa adanya, inilah suami saya terima apa adanya. Kalau seandainya dia pengen dimanjain, daripada dimanjakan sama tetangga, mendingan kita yang memanjakan. Oke Umi, sedikit mengalah demi menang. Bukannya kalau kita mau loncat lebih jauh, mundur dulu. Mundur dulu. Siap? Ngerti maksud aku? Insya Allah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngomong-ngomong, mohon maaf nih, Ibu Umi pernah memanjakan suami, ya berarti ya? Apa? Bukan pernah, sering. Ya sering. Apa yang Umi manjakan kepada suami? Misalnya? Minum. Ya makan yang istimewa. Wih. Enak, kemana gini, tolong bantuin. Kok dia nggak mau bantuin kita gitu. Saya tanya, ketika pengen masakan enak, duitnya dari siapa? Ya dari suami. Ya, itu manjain Umi. Yang salah mana? Tuh suami pengen makanan enak, duitnya nggak ngasih. Lu juga salah, kurang syukur lu, Mi. Beneran. Kalau suami pengen makanan enak, nih Umi duitnya, bikin gulai kambing ya, bikin dadar gulai ya. Masya Allah, itu memanjakan nih bini. Lihat bini orang, duit aja kurang, lu kurang syukur nih. Ya Allah, itu sudah memanjakan. Lihat tetangga saudara kita yang suaminya PEPLIT. Korek. Kadang kan mau minta tolong, minta disuruh aja minta tolong nggak mau. Disuruh ngapain Misalnya, tolong dong ambilin itu, dia cuek gitu. boleh jadi dia anak bontot, boleh jadi anak pertama, boleh jadi laki-laki satu-satunya dari keluarga dia, tidak pernah terbiasa kerja. Ya udah, nasib gua punya laki begitu, gua yang ngalah. Asal ikhlas, pahala melimpah buat Umi. Amin. Insya Oke, gini aja Bu Umi. Bu Umi kan siapa tahu suaminya nonton. Minta langsung sama suaminya, Pak. Ngomong Ayah manjain ibu dong, gitu. Tok, Langsung ngomong. kayak ke kamera situ. Ding ding ding. Yayang. Yang bebem. Kamera dulu. Ini Insya Allah, siapa? semoga Yang nonton. siapa gitu. Yang Sama suami saya Bapak Hamid. Yang Hamid gitu dong. Yayang Hamid, tolong dong manjain saya di rumah. Kecup dong aku. Cuk dong aku. Lay dong aku. Layla aku. Panggilan dengan panggilan yang aku suka. Panggilan dengan aku yang aku suka. Insya Allah nanti Anda pulang dari sini, Bang Hamid langsung ngecup Anda. Amin. Cuman pasti kecup, facialnya buka dulu ya. Kita kena facial Sedot plastik. Udah oke Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu mudah-mudahan ya yang Hamid ya, suami dari Ibu Umi, setelah menonton Rumah Mama Dede, terbuka hatinya mah. Amin. Mau memanjakan Ibu Umi. Makanya maaf semuanya. Segala sesuatu harus ada keterbukaan. Walaupun Anda suami istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami bukan malaikat yang bisa nebak hati kita. Tidak tahu rahasia di hati kita. Makanya ngomong terus terang. Kecup dong gue sekali-kali, belai dong sekali-kali. Umi nungguin aja begini. Laki lu kagak ngerti, meleos ada jalan. Kan sedih. Ngomong. Harus komunikasi. Kalau Bulan bisa ngomong. Bulan aja ngomong, masa Umi kagak ngomong? Iya, bener. Ngomong sama laki lu. Oke. Baik, Bu Umi, Semoga sudah puas puas dengan ya, jawaban Mama Ibu ya. Umi Baik. dan Ibu Mary. Ya setelah ini kita lanjutin lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mah, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Mah, Tok. dari jamaah di Instagram. Dari Zahra 8312. Zahara. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Jahra. Galau nih, Mah. Ada apa? Kenapa ya, Mah, keluarga saya atau suami saya suka sekali marah tanpa alasan? Bagus saya pun salah apalagi salah. Terus sama anak-anak pun gitu juga, Mas, suka dimarahin dan nggak mau mendengar penjelasan dari anak-anak. Padahal sholat nggak pernah tinggal dan tepat waktu. Tapi kalau lagi marah semua dibanting, Mah.
Kalau di Harga termasuk harga dibanting. semuanya. Kalau dia sabar, kalau sabar, saya udah sabar mah udah 10 tahun. Mama tolong mah bagaimana cara saya menghadapi orang yang suka marah dan tak mau cakap berhari-hari kalau marah. Terima kasih, Ma. Artinya suami Zahra ini suami yang bukan orang yang bertakwa. Waduh, Tanda orang bertakwa, wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kenaikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dia maafkan. Jadi begini, ya. boleh jadi maaf dalam tanda kutip. Solat suami Anda yang Zahra bilang, solat nggak pernah tinggal. Allah mengatakan, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia galak, temperamental, istrinya salah dimaki-maki, anaknya melempar barang. Artinya solat yang suami Anda kerjakan bukan aqimus sholah, baru amilus sholah. Hanya sekedar mengerjakan sholat, menggugurkan kewajiban, tidak lahir dari hati. Maaf dalam tanda kutip, artinya dia orang munafik. Bukankah dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dalam sholat. Di luar sholat, kan istri amanat, anak amanat, tapi digalakin. Barang itu kan amanat, dilempar-lempar, dipecahin. Jadi yang harus diperbaiki, bagaimana cara dia sholat. Yakinkan kepada dia bahwa apa yang dikerjakan adalah dinilai oleh Allah. Yakinkan kepada dia istri, anak, amanat dari Allah yang wajib dilindungi karena Anda kepala keluarga. Kemudian biasanya kalau istri yang ngomong nggak didengar, siapa Allah? Cari orang yang ketiga yang berwibawa buat suami Anda untuk menyadarkan bahwa langkahnya salah. Atau punten. Biasanya orang kayak begini dijerotin dulu sama Allah. Ketemu masalah yang berat di kantor atau tempat dia kerja. Dia bingung, dia kepentok sana kepentok sini, dibuka hatinya oleh Allah. Makanya laisa alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha. Al-Baqarah 72. Bukan kamu yang memberikan hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Banyak berdoa sama Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bolak-balikan hati manusia, balikan hati kami dalam dekat kepada agamamu. Itu yang Anda minta. Atau latar belakang suami Anda lahir dari keluarga temperamental. Bapak tukang marah, sudah melekat. Atau boleh jadi tiap-tiap punya keinginan. Kalau belum marah, belum dikasih sama emaknya. Jadi dia berpikir kalau gua udah marah, emak pasti ngasih. Makanya kebiasaan ini dibawa sampai dia berumah tangga. Itu yang menyakitkan istrinya. Jadi makanya kebiasaan yang lama jangan dibawa-bawa kalau itu jelek. Song-song masa depan dengan yang lebih baik. Betul. Baik jamaah, yuk kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang Mama Deli sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dari sekarang, yuk sama-sama saling menghargai. Istri kepada suami, suami kepada istri, agar bisa terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saling memanjakan. Saling memanjakan, ya. Jangan enak dulu, enak dua. Jangan mau jadi dimanjain tapi tidak mau memanjakan, ya. Sama-sama saling memanjakan. Memohon kepada Allah agar ini bisa terjadi dalam rumah tangga kita. Yuk, kita berdoa kepada Allah. Pemirsa, kita katakan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah ya Allah, anak-anak cucu turunan kami, anak soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan suami menyayangi istrinya. Jadikan pula istri menyayangi suaminya, saling. Itulah yang kau inginkan. Karena orang yang menikah, engkau katakan dalam Al-Quran, jawaz adalah pasangan. Jadikanlah kami pasangan yang baik sebagaimana jalan kereta. Kalau satu dipasang belum ada yang bisa lewat, dua-dua jadi pasang baru bisa lewat.
Ya Allah, berikanlah kepada kami dalam hati kami yang paling dalam rasa kasih, rasa sayang buat pasangan kami, sehingga kami tahu kebutuhan pasangan kami masing-masing, dan akhirnya kami memanjakan pasangan kami. Tentu saja tidak selalu, tapi sekali-kali, karena ini perintah darimu dan Rasul yang telah mencontohkan kepada kami. Ya Allah, ya Allah, kami bermohon kepadamu. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami. Ya Allah, tunjuki kami jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Jamaah yang sudah di studio, terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Mama, terima kasih ya, Ma. Sami. Terima kasih Mas. Oke. Terima kasih Mas. Ada Bawi. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.